Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allah Ta'ala di Qur'anil Azim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas membayyinatin minal huda wal furqan. Puji syukur pada Allah Ta'ala yang telah memberi kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat. Karena dengan kedua nikmat itu kita bisa masih melaksanakan ibadah puasa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang beribadah puasa itu sebaiknya yang berkualitas, bukan sekedar kuantitas dan formalitas saja. Jadi sekalian kita tahu bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu ada di hadis ya. Banyak sekali yang mendapat lapar dan dahaga. Bahkan juga hadis yang ada yang menyatakan bahwa ini hadis riwayat Al-Hakim, celakalah orang-orang yang berpuasa menjumpai Ramadan selama 1 bulan penuh tetapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh ini sangat disayangkan. Karena kalau di bulan Ramadan saja, bulan Ramadan itu bulan yang disebut juga Sahrul Maghfirah, bulan yang ampunan Allah itu sangat dibuka lebar sekali, sehingga mestinya sangat mudah kita mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau seseorang sudah mendapati 1 bulan penuh sementara belum juga dapat ampunan, itu Ibnu Katsir menyatakan bahwa kalau di bulan Ramadan saja nggak dapat ampunan, maka di bulan lain kemungkinan dapat ampunan itu kecil sekali. Kan itu saudara sekalian, dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini jangan sekedar formalitas saja. Formalitas itu artinya asal puasa supaya bisa dilihat orang lain bahwa kita sedang puasa, atau dilihat oleh mertua atau oleh kawan-kawan atau teman di kantor sedang puasa, ikut-ikutan puasa. Nah, yang seperti itu nggak akan dapat ampunan. Juga kegiatan-kegiatan yang lain. Karena itu kita perlu berkualitas dalam melaksanakan ibadah puasa ini daripada ibadah yang lain selama bulan Ramadan. Bagaimana caranya supaya ibadah kita selama bulan Ramadan itu berkualitas? Caranya adalah kita tahu bahwa dalam ibadah Ramadan itu punya dua dimensi ya. Pertama dimensi teologis, yang kedua dimensi sosial. Nah, dimensi teologis ini kita bisa mengacu kepada hadis Nabi yang sangat terkenal ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban kubira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang hadis ini ada naskah yang lain ini juga sama, Soma Ramadana. Jadi ada yang Soma Ramadan, ada Koma Ramadan. Soma Ramadan itu saum Ramadan, sementara Koma Ramadan itu mendirikan Ramadan. Saya lebih suka dengan yang Koma Ramadan ini, mendirikan Ramadan. Kalau saum Ramadan itu terbatas saumnya saja, hanya habis subuh sampai maghrib. Nah, itu yang namanya saum Ramadan. Sementara Koma Ramadan itu mendirikan Ramadan sepanjang hari, 24 satu hari, 24 jam satu hari sampai 1 bulan itu Koma Ramadan. Nah, imanan wahtisaban. Jadi syaratnya untuk berkualitas itu imanan wahtisaban. 2 syarat ini. Kita beriman, yaitu syarat utama, itu pasti, karena perintah puasa itu hanya diberikan pada orang yang beriman. Iman kita tata dulu, kita betulkan, kita luruskan agar betul iman kita. Kemudian wahtisaban. Wahtisaban itu apa? Ikhtisaban itu adalah kita berharap betul akan pahala dari Allah. Nah, pahala ini yang dikejar ketika kita Ramadan, bukan karena mertua, bukan karena kawan-kawan kita berpuasa, tetapi adalah pahala yang banyak selama bulan Ramadan. Kalau itu dilakukan 2 syarat itu, maka kita akan dapat ampunan dari Allah yang sangat banyak. Ampunannya akan bersih semua kesalahan kita.
eh, pahala itu sangat banyak sekali ya, di bulan Ramadan itu semua ditingkatkan pahalanya. Di puasa itu hanya Allah yang tahu berapa besarnya. Sementara ada selain puasa ada sholatnya, sholat wajib, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat sunnah, kemudian baca Quran ini satu huruf itu diganjar dengan satu pahala dilibatkan menjadi 10 kebaikan. Nah, Imam Syafi'i, saudara sekalian, itu sudah menghitung jumlah huruf di dalam Al-Quran. Berapa hitungan menurut Imam Syafi'i? Hitungannya itu satu Quran yang 30 juz itu jumlahnya 1.027.000 huruf. Artinya kalau kita dalam 1 bulan bisa menghafalkan Quran, artinya kita sudah membaca 1.027.000 huruf atau sama dengan 10.270 kebaikan, dan itu dilipatkan akan di bulan Ramadan. Artinya pahala dari membaca Qurannya sudah sangat banyak. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya, dari sodakohnya, dari sholatnya, dari kebaikan-kebaikan yang lain yang dilakukan ya. Kalau saya analogikan, misalnya sebelum Ramadan tuh kita punya imbangan antara istilah ambil saja misalnya dosa dan kebaikan ini, pahala kita dan dosa sini. Jadi sepersubuh misalnya nih 10 ini 100 ini, sebelum Ramadan ini. Kemudian selama bulan Ramadan kita melakukan semua ibadah yang pahalanya sama banget. Yang baca Quran tadi itu 10 juta tuh, lebih banyak, tinggi banget ya. Yang 10-nya tinggi. Kemudian puasanya sangat tinggi, sehingga ini sangat tinggi dibandingkan yang 10 ini udah tidak kelihatan kalau dibandingkan dengan puluhan juta pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Itu dimensi teologis. Jadi kita harus melaksanakan ibadah yang berkualitas supaya kita dapat ampunan dari Allah di setelah Ramadan ini. Nah, berikutnya adalah dimensi sosial. Karena puasa itu juga mengandung dimensi sosial. Ada bukan hanya diri sendiri kita yang mengerjakan puasa, ada banyak kawan-kawan kita, banyak tetangga kita, banyak masyarakat yang juga melaksanakan ibadah puasa. Kita sholat tarawih bersama, itu ada dimensi sosial di sana. Kita jadi bersilaturahmi dengan masyarakat yang lain. Juga ketika kita melaksanakan zakat, melaksanakan sedekah, itu adalah munculnya dimensi sosial di diri kita. Sehingga dengan begitu maka insya Allah ibadah kita berkualitas, dan kemudian kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, kita mendapat ampunan dari Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi kita, untuk meningkatkan ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, sehingga Ramadan yang kita lalui nanti sekarang sampai akhir bisa tamat dengan mendapat predikat maghfirah, kita dapat ampunan dari Allah SWT. Kemudian nasrul minallah wa fadlun dari wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.